Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Andita Si Alfiana dengan NIM 1904020005 dari Perbankan Syariah 6E. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan profil PT Polisem Indonesia Tbk. PT Polisem Indonesia Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang manufaktur yang bermarkas di Jakarta, Indonesia dan didirikan pada tahun 1986. Perusahaan yang sepanjang sejarahnya lekat dengan PT Gajah Tunggal Tbk ini didirikan pada tanggal 25 April 1986 dengan nama PT Andayani Megah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, kita lihat komponen laporan keuangan pada PT Polisem. Untuk tahun 2019 bisa kita lihat rasio lancar sama dengan Rp110.385.770 dibagi Rp39.969.979 menghasilkan 3,24 kali. Dan untuk tahun 2020, rasio lancar sama dengan Rp77.977.126 dibagi Rp22.365.962 menghasilkan 3,48 kali. Jadi, keadaan perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan keadaan perusahaan di tahun 2019. Rasio selanjutnya yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Untuk tahun 2019, rasio cepat sama dengan Rp110.385.770 dikurang Rp52.145.310 dibagi Rp33.969.979 menghasilkan 1,71. Dan untuk tahun 2020, rasio cepat sama dengan Rp77.977.126 dikurang Rp34.609.594 dibagi Rp22.365.962 menghasilkan 1,93. Jadi, keadaan perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan keadaan perusahaan di tahun 2019. Selanjutnya itu rasio kas atau cash ratio. Rumusnya yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah bank dibagi utang lancar. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, rasio kas sama dengan Rp13.855.236 dibagi Rp33.969.979 menghasilkan 0,39. Jika dipersenkan menjadi 39%. Untuk tahun 2020, rasio kas sama dengan Rp11.041.822 dibagi Rp22.365.962 menghasilkan 0,49. Jika dipersenkan menjadi 49%. Jadi, keadaan perusahaan pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan keadaan perusahaan di tahun 2019. Selanjutnya, rasio perputaran kas atau cash turnover. Rumusnya yaitu perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi total aktiva lancar dikurang utang lancar. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya.
Nah, untuk tahun 2019, perputaran kas sama dengan Rp233.390.688 dibagi Rp110.385.770 dikurang Rp33.969.979 menghasilkan 3,05. Dan untuk tahun 2020, perputaran kas sama dengan Rp152.712.749 dibagi Rp77.977.126 dikurang Rp22.365.962 menghasilkan 2,74. Jadi, rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 10%. Maka, keadaan perusahaan pada tahun 2020 dan 2019 tidak mengalami perubahan karena memiliki rata-rata industri yang sama. Selanjutnya yaitu inventory to net working capital. Inventory to NWC sama dengan persediaan dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Untuk tahun 2019, inventory to NWC sama dengan Rp52.145.310 dibagi Rp110.385.770 dikurang Rp33.969.979 menghasilkan 0,68 jika dipersenkan menjadi 68%. Dan untuk tahun 2020, inventory to NWC sama dengan Rp37.609.594 dibagi Rp77.977.126 dikurang Rp22.365.962 menghasilkan 0,62 jika dipersenkan menjadi 62%. Jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 50%, maka rasio perusahaan pada tahun 2020 dan 2019 cukup baik karena berada di atas rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to assets ratio atau debt ratio. Rumusnya, debt ratio sama dengan total utang dibagi total aktiva. Bisa kita lihat komponen laporan keuangan. Nah, untuk tahun 2019, depreciation sama dengan Rp33.969.979 dibagi Rp255.228.195 menghasilkan 0,13. Dan untuk tahun 2019, depreciation sama dengan Rp34.609.594 dibagi Rp205.764.168 menghasilkan 0,10. Rasio selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Debt equity ratio rumusnya yaitu total lancar dibagi ekuitas. Dapat kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, debt equity ratio sama dengan Rp110.385.770 dibagi Rp200.823.368 menghasilkan 0,53. Dan untuk tahun 2020, debt equity ratio sama dengan Rp77.977.770 dibagi Rp167.451.668 menghasilkan 0,46. Selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio atau LTDER. LTDER sama dengan utang jangka panjang dibagi ekuitas. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, LTDER sama dengan Rp47.404.827 dibagi Rp207.823.368 menghasilkan 0,22. Dan untuk tahun 2020, LTDER sama dengan Rp38.312.500
dibagi 167.451.668 rupiah menghasilkan 0,22. Selanjutnya yaitu times interest earned. TIE sama dengan penghasilan sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, TIE sama dengan Rp29.748.345 dibagi Rp380.670 menghasilkan 78,14. Dan untuk tahun 2020, TIE sama dengan Rp34.690.549 dibagi Rp441.839 menghasilkan 78,51. Selanjutnya yaitu Fixed Charge Coverage atau FCC. FCC sama dengan EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, FCC sama dengan Rp157.511 ditambah Rp380.670 ditambah Rp13.434.848 dibagi Rp380.670 ditambah Rp13.434.848 diuraikan menjadi Rp13.773.029 dibagi Rp13.815.618 menghasilkan 0,01. Nah, untuk tahun 2020, FCC sama dengan Rp3.985.496 ditambah Rp441.839 ditambah Rp15.946.538 dibagi Rp441.839 ditambah Rp15.946.538 diuraikan menjadi Rp20.373.873 dibagi Rp16.388.377 menghasilkan 1,24. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.